Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, karena kemarin banyak yang miskomunikasi dan sepertinya materi yang ada di modul yang diupload dari Unpam itu cukup sulit bagi teman-teman yang belum begitu familiar dengan rumus-rumus anak TKJ, anak administrasi perkantoran, dan lain-lain. Kita mulai bahas vektor ini dari dasarnya dulu aja, sedikit aja dari dasar, biar teman-teman nanti lebih mudah ke depannya juga nanti. Untuk anak-anak IPA yang mungkin sudah paham mengenai vektor ini, nanti disimak aja buat bahan pengulangan aja. Kalau seandainya ada yang salah, kita bisa perbaiki sama-sama. Kalau seandainya ada yang kurang, nanti bisa kita tambahin bareng-bareng. Sebenarnya vektor ini adalah pembahasan yang cukup panjang, nggak cukup kalau cuma 2 pertemuan, jadi kita bahas dan kita kondisikan aja kayak gimana. Karena kalau videonya terlalu panjang, khawatirnya nanti bosen gitu. Baik, langsung aja. Di sini ada pengertian vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai atau besar dan arah. Jadi dia punya nilai atau besar dan arah. Ada dua ya, nilai besar dan arah. Nah, contoh-contoh vektor apa? Di sini ada kecepatan. Di sini juga ada gravitasi, medan magnet, tekanan, industri listrik, dan gaya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari vektor yang mempunyai nilai besaran dan arah. Nah, selain vektor juga ada yang dinamakan dengan skalar. Nah, skalar ini adalah besaran yang hanya mempunyai nilai atau besar. Nah, contoh-contoh skalar di sini ada jarak, ada suhu, massa, dan volume. Contoh lainnya, teman-teman bisa googling atau searching di internet sendiri ya. Nah, secara geometris, vektor ini dinyatakan atau disebutkan dengan ruas garis berarah. Vektor ini jika dituliskan seperti ini, jika digambarkan maka seperti ini. Nah, vektor dengan titik A ini disebut dengan titik pangkal vektor AB. Sedangkan untuk yang titik B ini disebut dengan titik ujung vektor AB. Vektor juga ada jenis-jenisnya ya, ada jenis-jenis vektor khusus. Baik, jenis-jenis vektor khusus, yang pertama ada vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang besarnya 0 satuan dan arahnya tak tentu. Vektor 0 digambarkan sebagai sebuah titik. Yang kedua ada vektor basis. Vektor basis adalah vektor yang besarnya 1 satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Nah, jenis-jenis dari vektor basis seperti ini. Nah, jenis vektor basis yang pertama ada I, dituliskan seperti ini. I adalah vektor basis yang searah dengan sumbu X. I adalah vektor basis yang searah dengan sumbu X. Yang kedua ada J. J adalah vektor basis yang searah dengan sumbu Y. Vektor basis yang searah dengan sumbu Y. Vektor basis yang searah dengan sumbu Y. Yang ketiga ada K. K ini adalah ditulis seperti ini. Adalah vektor basis yang searah dengan huruf Z. Seperti ini.
Baik, selanjutnya di sini ada vektor posisi pada satu titik. Vektor ini adalah vektor yang titik pangkalnya, titik asal dari koordinat titik O. Ini O ya, bukannya 0. Dan titik ujungnya ada di satu titik tertentu. Vektor posisi A dinyatakan vektor OA atau vektor A kecil. Baik, perhatikan di sini sebelah kanan. Kita akan mencari hubungan sembarang vektor AB dengan vektor posisinya. Jika digambarkan seperti ini ya. Vektor pada titik A atau OA bisa diganti dengan huruf vektor A kecil, dan vektor pada posisi titik B yang digambar atau OB yang diganti dengan huruf B kecil. Nah, kita bisa membuat penjumlahan seperti ini ya. Vektor AB. Vektor OA plus AB sama dengan OB. Vektor OA kita ganti hurufnya A kecil. Plus vektor AB sama dengan OB. OB-nya kita ganti dengan B kecil. Lalu akan seperti ini hasilnya. Vektor AB sama dengan vektor B min A. A-nya ini dari kanan, kita pindah ke samping jadi min. Nah, untuk setiap vektor AB dapat berlaku vektor AB sama dengan vektor B kecil dikurangi vektor A kecil. Nah, selanjutnya kita akan menyatakan vektor secara aljabar. Nah, vektor secara aljabar ini ada 3. Nah, vektor A ini dapat dinyatakan dengan vektor kolom dan kedua vektor baris. Yang ketiga adalah vektor basis. Nah, jika dinyatakan dengan vektor kolom seperti ini, vektor A sama dengan X1, Y1 jika dia ada di bidang dimensi 2. Atau jika dia ada di bidang dimensi 3, vektor A sama dengan X1, Y1, Z1. Jika dia ada di vektor baris, vektor A sama dengan X1, Y1, atau jika dia ada dimensi 3, vektor A sama dengan X1, Y1, Z1. Yang ketiga ada vektor basis. Nah, vektor basis ini dinyatakan jika dia ada di bidang dimensi 2, vektor A sama dengan X1i plus Y1j. Tapi dia jika ada di bidang dimensi 3, vektor A sama dengan X1i plus Y1j plus Z1k. Nah, masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Diketahui titik P 3,-5 dan titik Q min 2,8. Nyatakan vektor-vektor berikut ini. Yang A ini vektor P, yang B vektor Q, yang C vektor PQ, yang D vektor QP. Kita akan menyatakan dalam 3 vektor, yaitu vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Yang pertama adalah vektor posisi P, yang A ya. Vektor posisi P diwarna dulu. Nah, yang ini jika dinyatakan pada vektor kolom, jadinya seperti ini. Vektor P sama dengan 3-5. Penulisannya seperti ini. Dan jika dinyatakan dalam vektor baris, vektor posisi P sama dengan 3,
Nah ini. Dan jika dinyatakan dalam vektor basis, vektor P sama dengan 3i min 5j. Kemudian yang B, jika dinyatakan dengan vektor kolom, vektor posisi Q sama dengan min 2, 8. Penulisannya seperti ini. Ini saya kasih warna beda-beda ya. Untuk yang vektor baris, penulisan seperti ini. Min 2,8. Untuk vektor basis, yang B-nya, vektor posisi titik Q sama dengan min 2i plus 8j. Nah, untuk yang vektor posisi PQ, jika dinyatakan seperti ini, vektor PQ sama dengan vektor QP. Jadi dibalik ya. Nah, hasilnya sama dengan min 2, 8 dikurang 3 min 5. Ini. Hasilnya min 2 min 3 hasilnya sama dengan min 5. 8 min 5. 8 dikurang min 5 hasilnya sama dengan 13. Ini jika dinyatakan dalam vektor kolom. Bagaimana jika dinyatakan dalam vektor baris? Seperti ini. Vektor posisi titik PQ sama dengan vektor Q dikurang P. Masih dibalik ya. Sama dengan min 2, 8 dikurang 3, min 5. Hasilnya min 2 dikurang 3 sama dengan 5. 8 dikurang min 5 hasilnya 13. Selanjutnya, jika dinyatakan dalam vektor basis, masih sama, vektor PQ sama dengan vektor Q dikurang vektor P. Sama dengan min 2i plus 8j dikurang 3i min 5j sama dengan min 2i dikurang 3i hasilnya 5i ditambah 8j dikurang min 5j hasilnya 13j. Itu untuk yang PQ. Bagaimana yang D, yang vektor QP? Cara pengerjaannya seperti ini. QP dibalik jadi PQ. Vektor P 3, 5 dikurang vektor Q min 2 dan 8. Hasilnya 3 dikurang min 2 sama dengan 5. Dan min 5 dikurang 8 hasilnya min 13. Untuk vektor basisnya masih sama, vektor QP sama dengan vektor P dikurang vektor Q. Hasilnya vektor P 3, min 5 dikurang vektor Q min 2, min 8. Hasilnya 3 dikurang min 2 hasilnya 5. 5 min 5 dikurang 8 hasilnya 13.
min 5 dikurang 8 hasilnya 13. Nah, untuk vektor posisi yang Q-P dalam vektor basis hampir sama seperti ini. Vektor KP sama dengan vektor P dikurang Q dikurang vektor Q sama dengan 3I dikurang 5J vektor 3I min 5J dikurang min 2I plus 8J. Hasilnya 3I dikurang min 2I sama dengan 5. Dan min 5J dikurang 8J hasilnya min 13J. Itu aja contohnya. Nah, contoh lagi di sini ada diketahui titik A sama dengan min 6, min 10, 5 dan titik B 7, min 2, 4. Tentukan vektor BA. Lagi-lagi kita pakai 3 vektor ya. Vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Kita akan coba ke vektor kolom dulu. Vektor BA sama dengan vektor A min B dibalik. Vektor A-nya mana? Vektor A yaitu min 6, min 10, dan 5. Nah, dikurang vektor B. Vektor B-nya mana? Ini vektor B. Jadi 7, min 2, min 4. 7, min 2, 4. Hasilnya sama dengan min 6 dikurang min 7 hasilnya 13. Min 10 dikurang min 2 hasilnya 8. Dan 5 dikurang 4 hasilnya 1. Nah, ini dalam vektor kolom. Selanjutnya dalam vektor baris, vektor BA sama dengan vektor A min B. Jadi, hampir sama ini ya hasilnya. Hanya dari yang tadi kolom dijadiin baris gitu aja. Ini bisa kita skip, kita langsung masuk ke vektor basis. Nah, vektor basis, vektor BA sama dengan vektor A min B. Sama dengan vektor A min 6I min 10Z plus 5K dikurang vektor B 7I min 2J plus 4K sama dengan hasilnya 13I min 8J plus 1. Atau bisa kita ganti K. Kalau satu ini bisa kita ganti huruf ya. Karena ini 1, jadi kita ganti K aja. Ini contoh yang kedua. Ini mudah ya teman-teman. Nah, contoh yang terakhir. Yang ketiga. Di sini ada diketahui titik A 2,6,3. Titik B min 4, min 2,1. Dan titik C 6, min 1, min 5. Tentukan vektor
AB, vektor CB, dan AC. Di sini kita mencoba menyelesaikannya menggunakan vektor kolom. Sesuai dengan nanti permintaan teman-teman, maunya mau pakai vektor kolom, baris, atau basis. Nah, kita coba pakai yang kolom yang lebih gampang. Kita tentukan dulu vektor AB. Seperti biasa, vektor AB sama dengan B min A. Karena ini dibalik, jadinya A pindah ke sebelahnya jadi min nilainya. Vektor A ini, A sama dengan vektor B min A sama dengan vektor B min 4, 2, 1. Vektor B 4, 2, 1 dikurang vektor A. Vektor A 2, 6, 3. Hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah, di sini ada vektor CB dibalik. Jadi yang tadinya ada di depan pindah ke samping ke belakang itu jadi posisinya min ya. Vektor B diganti warnanya dulu. Vektor B 4 min 4 2 1 dikurang vektor C. Mana C? Yang ini. Nah, hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri. Ini cara ngitungnya. 4 dikurang 6, 2 dikurang min 1, 1 dikurang min 5, jadi sejajar. Vektor AC juga sama. Pengerjaannya seperti itu. Nanti kita langsung masuk di web e-learning. Kita mulai dari pembahasan yang paling dasar dulu, biar teman-teman yang belum paham tentang vektor jadi ikutan sama. Kita samain suaranya dulu biar kedepannya lebih mudah untuk memahami vektor dan yang lain-lain. Baik, itu aja. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung japri ke saya. Kalau ada yang kesulitan atau masih susah dimengerti, saran saya teman-teman juga harus banyak-banyak belajar dan banyak-banyak baca. Cari literatur lain selain dari saya dan dari kampus. Di internet dan di YouTube sudah banyak juga ya yang bahas. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.